Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, yang sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan oh Tuhan, beri kami kemampuan-Mu Bapa, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa untuk oh Tuhan, segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu, kesembuhan yang daripadamu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya mampukan kami untuk kami senantiasa mengingat akan Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini kalau tujuannya hanya untuk mati di kayu salib? Sejak awal penciptaan dunia ini dan seisinya, Allah mempunyai rancangan yang sangat indah bagi manusia ciptaannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan manusia ciptaannya pada posisi yang kedua setelah Allah. Dan Allah memberikan kedudukan dan wewenang yang lebih tinggi kepada manusia dari malaikat-malaikat Allah. Allah menciptakan manusia itu sempurna dan baik adanya, karena diciptakan seturut dan segambar dengan Allah sendiri. Allah dan manusia ciptaannya bergaul intim, bergaul karib, yaitu suatu hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kedudukan dan wewenang manusia diturunkan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan manusia yang pada awalnya adalah ciptaan yang sempurna, tetapi karena dosa, manusia menjadi tidak sempurna. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan menjadi manusia yang fana. Manusia yang semula bergaul intim, bergaul karib, akrab dan bersahabat dengan Allah, karena dosa telah terpisah jarak yang sangat jauh dengan Allah. Bukan hanya karena manusia telah berdosa, tetapi karena Allah yang maha besar itu adalah kudus, suci adanya, sehingga tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa. Itu sebabnya saudara, mengapa kita merasakan bahwa Allah itu sangat jauh dengan kita, tak terhampiri oleh akal dan tenaga kita. Bahkan ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini yang harus kita pahami tentang Allah kita yang penuh kasih karunia kepada kita manusia. Kalau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sangat mengasihi kita manusia ciptaannya. Juga ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa pun, Allah tetap mengasihi kita. Dan untuk selama-lamanya Dia tetaplah Allah yang mengasihi kita manusia ciptaannya. Yang membuat kita tidak bisa bersekutu dengan Allah kita. Karena Allah kita itu maha suci dan tidak ada satupun manusia yang dapat mendekat kepada Allah kecuali Musa. Musa adalah seorang yang dapat mendekat kepada Allah dan tidak hanya melihat Allah saja, tetapi Musa dapat bercakap-cakap dengan Allah muka dengan muka. Itu sebabnya janji Allah kepada manusia tentang Mesias, Sang Penebus itu digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah mau bukan hanya Musa saja yang dapat melihat Allah, yang dapat bercakap-cakap dengan Allah, tetapi semua orang yang hidupnya tidak bercela, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, yang senantiasa melakukan kehendak Allah, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia dapat melihat Allah, ia dapat bercakap-cakap dengan Allah. Itu sebabnya saudara, janji Allah kepada manusia tentang Mesias Sang Penebus ini digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Firman Allah katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, maka Tuhan Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus menanggung kutuk hukum Taurat bagi kita, karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat harus kita lakukan dengan sempurna melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tirai di bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang yang maha kudus itu terbelah menjadi dua. Artinya di sini bahwa melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, maka Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah.
Tidak ada lagi jarak pemisah antara kita dengan Allah. Karena Allah memperhitungkan bahwa apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah memperhitungkan seolah-olah kita yang melakukannya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka tidak ada lagi jarak pemisah antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita, Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita, kita bisa merasakan kehadiran Allah. Hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Di saat kita bersekutu, 1-2 orang berkumpul untuk bersekutu, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Allah disenangkan dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita memuji untuk Tuhan, bukan untuk pribadi diri kita sendiri. Kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita melakukannya adalah untuk Tuhan, bukan kita pakai untuk diri kita sendiri. Dan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam dunia ini, kita melakukan semuanya adalah untuk Tuhan. Maka Tuhan akan disenangkan di dalam kehidupan kita. Dan Allah hadir dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan saudara, karena kita mengenal Dia sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang maha hadir, yang mengetahui keberadaan kita, kelemahan kita. Dia dapat merasakan penderitaan kita, Dia bisa merasakan sakit, penyakit kita, Dia bisa merasakan kekurangan kita, Dia bisa merasakan apapun penderitaan kita. Mungkin kita diolok, difitnah, atau apapun, Tuhan dapat merasakan semuanya. Karena Tuhan Yesus telah merasakan menjadi manusia. Penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung melebihi dari apa yang kita derita. Apa yang kita derita, kita belum sampai mencucurkan darah. Tapi Tuhan Yesus telah setia taat sampai mati di kayu salib. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita semua yang percaya kepadanya, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang lagi. Karena korban Kristus adalah korban yang sempurna, sekali dan untuk selama-lamanya. Dan kita manusia berdosa, kita tidak bisa menyempurnakan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib adalah darah yang mahal. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita sendirian, tetapi Allah berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus yang telah terpaku di atas kayu salib dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Roh Kudus telah diutus menggantikan posisi Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menghibur, untuk menolong, menyertai kita sampai akhir zaman.
dan bahwa pada masa kekekalan nanti langit dan bumi akan hilang lenyap seperti tidak ada lagi, dan Allah menggantikannya dengan langit yang baru dan bumi yang baru, dan kemah Allah akan berkemah di tengah-tengah manusia. Dia akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umatnya. Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bahwa Tuhan Yesuslah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita tetap berpegang teguh pada iman percaya yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan Yesus juga akan mengakui kita di hadapan semua malaikat-malaikatnya. Tetapi kalau kita tidak mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka Tuhan Yesus juga tidak akan mengakui kita di hadapan semua malaikat-malaikatnya. Tuhan Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Tetapi bagi kita sekalian yang mempercayai dia, kita yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka Allah menyediakan upah bagi kita. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Puji Tuhan. Sabaslah, hai hambaku yang setia. Kita akan memperoleh kesukaan, kesenangan di dalam Tuhan kalau kita tetap setia, berpegang teguh pada iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita, memampukan kita untuk kita setia sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami mempercayai Engkau dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tapi Engkau akan tetap menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.